Apa jabiro? Jabiro itu adalah perban. Nah, ini ilmu kita memakai perban. Gimana ilmunya memakai perban? Dikatakan di sini wa idza kana 'alal 'alili satirun min jabiratin wa ghairiha. Dan apabila ada di atas alil anggota tubuh yang sakit, satirun satu penutup, min jabiratin daripada jabirah. Ya, jabirah itu perban. Kalau seandainya di atas area yang sakit ada perban, bagaimana? Wajaba naz'uhu, maka wajib diangkat. Ya, jadi al aslu fil jabirah naz'uhu. Asalnya dalam bab masalah perban diangkat. Jadi kalau misalnya kita pengen wudu, ya perban copot. Asalnya, ya, ngomongin perban. Gitu. Kenapa dicopot? Karena menutupi apa? Menutupi area wudu. Dan itu terjadi fi thalathi suwarin, dalam 3 bentuk gambaran. Nah, boleh dicopot. Kapan perban boleh dicopot? An yumkina ghaslu maudi'il illati bil ma', memungkinkan membasuh area yang sakit dengan air. Nah, ini kalau seandainya mungkin menurut dokter boleh membasuh area yang sakit dengan air, ya udah copot gitu. Orang kata dokter boleh, ya. Jelas ya, contohnya gimana? Contohnya kita pakai perban yang mana bisa dibongkar pasang. Kata dokter, dan nih kalau walau mau mandi, ya boleh mandi, nanti buka perbannya gitu. Ya. Yang kedua, an la yumkina dzalik. Ya. Yang kedua, kapan dibolehkan kapan diwajibkan mencopot itu perban? Jika tidak memungkinkan, ya, tidak memungkinkan, ya, lakin akhadha ba'dus sahih, akan tetapi, ya, dia itu menggunakannya pada area yang sehat. Ya. Fayunzi'uhu li ghuslihi, maka wajib area yang sehat itu, ya, wajib area yang sehat itu dicopot, dicabut, copot lah ya. Tuh. Ya. Jelas? Ya. Jadi kalau yang kedua ini dia pakai nih, misal contoh di tangan misalnya, yang dia butuh cuman segini nih, cuman dipakainya sampai sebelilet, nah tuh, sampai setangan-tangan misalnya, namanya dokter kadang-kadang nggak kira-kira kan. Nah, maka wajib buat dia apa? Mencopot yang sahih, area yang sehat aja, wajib. Ntar bagian yang ininya nggak wajib. Asal lisa yang ketiga, an yakuna bimaudi tayammumi, ya, jika itu satir, itu perban, ya, berada di tempat tayamum. Nah, ini dia yang ketiga nih, ya. Perbannya di tempat tayamum. Mana tempat tayamum? Dua, wajah dan
tangan. Tuh, wajah dan tangan. Wa yumkinu mashuma tahtahu biturab, dan memungkinkan mengusap apa yang di bawahnya itu dengan air. Tuh ya. Dan mungkin saja masih bisa mengusapnya dengan air, dengan tanah, afwan. Mengusapnya dengan tanah maka boleh. Tuh ya. Wal imkanu, adapun imkan, sesuatu yang memungkinkan itu an la yakhafa, selama tidak takut, mahduran, perkara yang diwaspadai, ma marra, dari apa yang telah lalu. Jadi tiga ini ya, ini masih boleh ya. Masih apa tadi? Masih wajib jikalau ya dia itu tidak memiliki ketakutan, mungkin takut penyakitnya lama, atau mungkin manfaat anggota tubuhnya akan hilang, atau mungkin nanti akan berubah menjadi cacat dan sebagainya ya. Maka selama masih memungkinkan, dia nggak takut itu semua, maka boleh. Fa in khafahu, kalau seandainya dia masih takut tuh, takut sembuh dan sebagainya, takut lama sembuhnya, lam yajib an-naza, maka tidak wajib mencopot perban ya. Intinya di situ ya. Intinya kalau kita itu ragu akan ya selamat misalnya, maka kita dibolehkan tidak mencopot perban. Tuh ya. Jelas ya. Jadi dasar copot, kalau nggak bisa copot ya udah. Tuh. Bal yaghsilu sahiha wa yamsah ala satiri bil ma, ya, akan tetapi dia wajib membasuh bagian yang sehat, wa yamsah ala satiri bil ma, mengusap penutupnya dengan air, wa yatayammam amma tahtah. Nah ini tanda ini ya. 3 nih kewajiban dia. Yang wajib bagi orang yang pakai perban: 1, basuh yang sehat. Yang kedua, usap perbannya. Yang ketiga, tayamumkan area yang diperban. Nah ini penting nih. Mazhab kita, mazhab Syafi'i, memang agak ribet di sini, agak memberatkan. Yang mana beratnya? Yang ini tayamum. Ini mazhab Syafi'i. Adapun selain mazhab Syafi'i cuma 2, atas doang. Nah ini dia. Jadi bagaimana cara kita ya bersuci dalam kondisi memakai perban? Caranya 3. Basuh yang sehat. Yang kedua, usap area perbannya, usap perbannya. Yang ketiga, tayamumkan yang di bawah perban atau di area perban. Ya. Jadi gini nih gambaran di tasawurnya. Kita wudhu misalnya, ya. Awal yang pertama basuh yang sehat, muka sehat, perban di tangan. Muka sehat, basuh muka rapi. Nah, pas giliran tangan kan ada perban tuh. Ya. Maka usap aja bagian basuh yang sehat dulu. Nah, bagian perban atasnya diusap aja pakai air. Gitu. Ya, cukup diusap pakai apa? Diusap ya, bukan dibasuh. Kalau dibasuh basah nih. Ini diusap aja. Sekedar atasnya kena air. Nah, bagaimana cara basuh yang bawahnya? Nah, kita tayamum. Kita apa? Tayamum. Udah formalitas aja tayamum. Cari debu sekiranya ya mungkin karpet ya. Kita tayamum muka terus tangan dua-duanya selesai. Nah, kita dianggap sudah membersihkan dalam perbannya. Dengan apa tadi bersihinnya? Dengan tayamum. Ini mazhab Syafi'i. Kalau mazhab yang lain lebih enak, gampang. Apa tuh mazhab lain? Basuh yang sehat, muka, tangan. Yang kedua, usap perbannya. Udah segitu doang. Kalau kita mazhab Syafi'i emang rada ribet tuh. Masalah ini ada tayamumnya gitu. Tapi lebih hati-hati, lebih terjaga gitu ya. Jadi kalau ada yang nanya gimana tayamumnya, ya udah formalitas aja gitu. Enggak bener-bener harus debu, dalam artian debu tuh maksudnya enggak bener-bener nunggu kering dulu, enggak, ya kira-kira aja gitu. Baik.
Tuh 3 ya. Ini yang masih diingat nih. Cara berwudu dalam mazhab Syafi'i. Itu ya. Jelas ya. Kalau mandi kayak kemarin udah jelas mandi ya. Kalau orang junub nggak bisa pakai apa? Air. Bagaimana caranya? Mandi dulu baru tayamum atau tayamum dulu baru apa? Mandi. Nah, kalau wudu begitu tadi. Jelas ya. Nah, sekarang kalau seandainya ya itu anggota perban ini berada di anggota tayamum, di mana tadi tuh? Wajah sampai tangan. Ya. Maka ada hukum khususnya nanti. Ya. Dan juga bagaimana kalau seandainya perbannya ada di kaki, bukan di area tayamum. Nah, ntar ada keterangan. Nah, di sini lanjut lagi. Wa yu'idus shalah fi salasi suwarin. Orang yang pakai perban wajib ngulang sholat. Wajib ngulang sholat. Tuh. Ya, ini yang berat nih ya, dalam mazhab Syafi'i. Ini yang berat. Orang kalau sakit pakai perban, ntar sholatnya diwajib diulang. Tapi kalau mana yang wajib? Kalau 3 nih, ya, tolong anginnya matiin. Ayyakuna satiru fi a'dha'i tayammum. Kalau kapan? Kalau perbannya di anggota tayammum. Nah, ini dia. Di mana berarti? Di muka sama tangan. Kalau ada perban di muka ame tangan, ya, mutlak udah dikodok sholatnya tuh. Jadi kalau kita seminggu pakai perban, berarti apa tuh? Kodoknya seminggu. Kalau perbannya di mana? Anggota tayamum, muka sama tangan. Sawaun wada'ahu ala tuhrin, baik dipakainya dalam kondisi wudu atau enggak wudu. Jadi ada yang memang pakai perbannya dalam kondisi wudu, sama aja tetap diulang, wajib diulang. Akhadha minas sahihi syai'an amla, baik itu dia memakai juga pegangannya dia yang sahih atau enggak, itu sama aja. Ya, emang yang namanya perban tuh biasanya kan kena bagian yang enggak sakit. Ini sakit segini nih. Kolong setangan-tangan gitu. Nah, itu sama tuh. Mau dia bagian yang sehat doang atau mungkin yang sakit doang, sama, udah mutlak. Ya, yang kedua, ayyakuna fi ghairi a'dha'il tayammum. Nah, yang kedua, yang wajib, dia perbannya tidak di anggota tayamum. Berarti di mana contohnya? Di kaki misalnya. Tapi apa? Wa ya'khudh minas sahih zahiran ala qadr istimsak. Dia pakai perbannya lebih kelebihan. Kan kalau kita pakai perban contohnya ya, coba lihat semua. Nih kaki nih. Ini perban segini, roka segini koreng nih. Nah, sebenarnya cukup segini doang. Tuh, udah. Ini kasih perekat sini dah tuh. Udah segini doang. Asal ini nempel aja perbannya. Ini enggak di semua jadi gini itu. Nah, ini namanya lebih daripada yang sakit. Nah, jadi ada perban di anggota, bukan anggota tayamum, tapi melebihi batasan. Ala qadril istimsak. Ya. Sawa'un wada'ahu ala tuhrin amla, baik dia menggunakannya dalam kondisi wudu atau tidak. Nah, ini tetap wajib diulang. Yang ketiga, an ya'khudha minas sahih, dia menggunakan atau memakai ya itu perban dari anggota yang sahih, yang sehat, qadrul istimsaki faqat, sekedarnya aja dia pakai itu tadi tuh, cuman sekedarnya doang, segini doang lah tuh dah. Nah, sesuai dengan luka, tapi dia pakainya dalam kondisi apa? Dalam kondisi nggak wudu, ngulang juga. Jadi kalau bisa tadi kalau kita pakai perban setelah berwudu tuh ya. Nah, jadi ada berapa tuh? Ya, ada 3 kejadian orang yang wajib ngulang sholatnya kalau pakai perban. Kapan? Yang pertama, dia pakai perbannya di anggota tayamum, wajib ngulang sholatnya. 3 bulan diulang. Ya, masya Allah. 3 bulan diulang. Sianan ya.
Atau yang kedua apa tadi? Perbannya tidak di anggota tayamum di kaki misalnya, tapi makainya lebih dari kebutuhan. Yang ketiga, perban tidak di anggota tayamum dan nggak lebih sesuai dengan ukuran luka, tapi tidak pakai wudhu sebelum makainya. Tuh, 3 ya. Tuh, yang wajib ngulang. Fa'ilam ya'khudh minas sahih syai'an, kalau seandainya dia nggak pakai itu perban di anggota yang sehat sedikit pun. Walam yakun fi a'dha'i tayammum, dan dia tidak pakai dia tidak memakainya di anggota tayammum, lam tajib al-i'adah, nggak wajib ngulang. Tuh ya. Sawa'un wadu'ahu ala tuhrin amla, baik dia memakainya dalam kondisi wudu atau tidak, nah maka nggak wajib ngulang. Wa kadzala tajib al-i'adah, begitu pun tidak wajib mengulang idza kana fi ghairi a'dha'i tayammum, kalau bukan di area tayammum. Wa akhadha minas sahih, dan dia menggunakan perban dari di tempat yang sehat, itu qadrul istimsak, hanya sebatas merekatkan saja. Wa wadu'ahu ala tuhrin, dan dia menggunakannya dalam kondisi wudu. Fahatani suratani, maka 2 gambaran tadi la tajib fi hal i'adah, kagak wajib i'adah atau mengulang sholat. Fa idza dammat ila salasa, kalau seandainya dia itu bergabungnya kepada yang 3 sebelumnya tadi, balagot suwarus satir khamsan, maka akan menjadi 5 gambaran, yaitu 3 i'adah, 2 tidak i'adah. Nah akhirnya simpel lagi nih kata ulama, kan malah nyusahin ya, udah 3 bulan sakit di perban ya, harus sholat juga, tapi harus apa tuh, ngulang juga. Sianan gitu, udah sholat, ntar udah 3 bulan diulang lagi tuh yang 3 bulan tadi, kan belum tentu mau. Dia aja sakit sholat syukur-syukur itu ya. Nah maka kita mau gampang, mau nyari mudah, ikutin siapa? Imam Nawawi. Nih dia. Nih di sini nggak disebutin nih. Imam Nawawi punya pendapat ya, nggak perlu dikodok, selesai. Cukup begini ya. Tadi tuh yang 3 tadi, tapi nggak perlu dikodok. Tuh ya. Nah kasihan dia orang tuh. Tapi ngikut siapa tuh? Ikut Imam Nawawi, bukan ikut mazhab Syafi'i, bukan. Ingat ya, mazhab Syafi'i nggak membolehkan. Yang membolehin siapa? Imam Nawawi. Beliau rela keluar dari pendapat mazhabnya ya, ngeringanin kita, rahmat, menjadi rahmat buat kita tuh ya. Jelas paham ya. Nah jadi hukum perban begitu tuh ya, nggak gampang emang ya. Mazhab kita ya, mazhab Syafi'i emang rada hati-hati. Yang mana yang berat tadi? Nih, tayamum. Ya udah sakit disuruh tuh tayamum tuh ya. Baik. Ini sekedar pembahasan malam hari ini ya. Besok lanjutin lagi tentang masalah ya hewan yang dimuliakan. Nah, ini besok nanti nih. Ya. Yang ketiga ya, kita boleh bertayamum kalau ada air, cuman airnya dibutuhkan sama hewan yang dimuliakan. Siapa saja hewan yang dimuliakan nanti insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya. Ya, mungkin segini pembahasan dari kita. Sebelum saya tutup, ada yang pengen bertanya. Nah, ini banyak pertanyaan aja ya. Dipersilahkan. Baik. Bismillah. Pindah mazhab itu cuma niat ya, dan ngerti. Iya. Pindah mazhab itu caranya tinggal niat ame ngerti hukumnya gitu. Ngerti caranya. Contoh, Anda pengen ke pasar Minggu, pengen lewat misalnya Condet, bisa nggak? Bisa lewat jembatan gantung. Pertanyaannya, tahu nggak jalannya? Tahu ya udah lewat gitu. Kalau nggak tahu, jangan, ngapain coba-coba kan gitu ya. Gimana orang mau lewat jalan lain cuman nggak tahu jalan? Yang ada nyasar. Jelas ya. Nah ini kalau gini nih, ente udah tahu nih Imam Nawawi ya. Walaupun saya kasih tahu begini doang, udah cukup udah. Apalagi mazhab Syafi'i masih Imam Nawawi kan gitu ya. Walaupun pada saat ini beliau lagi tidak bermazhab Syafi'i. Kenapa? Gampangin kita. Kayak ente ke warkop tuh, ente ke warkop beli gorengan nggak pakai ngomong, nggak pakai ijab kabul, nggak sah.
Ya. Ngaruh aja duitnya, ambil makan 3, taruh duitnya di situ. Nggak sah itu. Kan kita mazhab Syafi'i itu mewajibkan ijab kabul. Cuman Imam Nawawi, nah ini Imam Nawawi lagi yang ngebolehin ya jual beli tanpa ijab kabul tuh. Ya. Jelas ya. Nah, jadi kita boleh beberapa kali sesekali ngikut Imam Nawawi ya dalam urusan ini. Namanya pendapat Imam Nawawi yang menyelisihi mazhab Syafi'i namanya ikhtiyarat, namanya tulis ikhtiyarat. Ikhtiarahnya Imam Nawawi, pilihan Imam Nawawi. Baik, jelas ya. Jadi kalau mau pindah mazhab harus tahu caranya gitu. Baik, silakan yang lain. Lagi. Ayo, yang perempuan. Nggak mesti ini ya, nggak mesti ini. Tapi kalau udah paham, alhamdulillah ya. Paham nggak semua? Yang ini paham nggak? Ada yang nggak paham nggak? Ada yang masih remang-remang kali gitu nih. Apa gitu? Ya, ini malum saya rada sipit-sipit ini, pada bangun tidur. Baik, boleh. Kalau misalkan orang belum tahu yang tentang Imam Nawawi itu yang di pondok yang Mazhab Syafi'i. terus di misalkan sakitnya bertahun-tahun lah, Iya. sampai 5 tahun gitu. Nah sebelum 5 tahun dia meninggal gitu itu gimana? Ya, kodok di fidyah. Nah sebelumnya misalkan Iya nggak apa-apa ya. Dia sembuh nih misalnya gitu. Ya. Dia pengen ngerjain misalnya. Lagi dalam kondisi ngerjain kodok, dia meninggal. Ntar sisanya di fidyah. Gitu. Makanya udah enak ikutin siapa? Ya Nawawi udah gitu. Ya. Gitu ya. Dalam masalah ini memang berat ini. Jadi jangankan kodok ya, orang sholat aja lagi sakit belum tentu gitu. Makanya sakit boleh jamak loh. Ente lagi migrain nih, ente tuh di rumah sakit, ente tahu nih ntar kalau seandainya asar susah lagi sholat, udah jamak aja sholatnya boleh. Ya, johor ame asar jamak, ntar maghrib isya jamak boleh. Atau misalnya gini contoh, kita wah kayaknya ini maghrib nggak kena, aneh harus istirahat nih gitu, orang sakit kan, dia tidur tuh bangun jam 9, jamak takhir, cuman niatin gitu, nanti aneh mau jamak gitu. Ya, jadi orang sakit ya itu banyak kemudahan, jangan dipersulit. Nah ini termasuk tuh ya. Kalau ulama-ulama mazhab Syafi'i mempertahankan argumentasinya, ya artinya mereka meyakini bahwasanya hadas yang di bawah perban itu wajib diapain? Diangkat. Dengan apa? Kalau nggak dengan air, berarti dengan apa? Tayamum kan begitu ya, gitu. Nah, ya, jadi begitu. Nah Imam Nawawi mungkin ngelihatnya, ya Allah nih kalau nggak ada pendapat aneh nih mungkin orang akan pindah mazhab ini. Gitu ya. Makanya Imam Nawawi sebenarnya bisa bikin mazhab sendiri. Ini kan anggap aja nih mazhab Imam Nawawi. Anggap aja nih mazhab Imam Nawawi. Itu orang pendapatnya menyelisihi mazhabnya gitu. Lagi yang lain? Santri boleh nanya ya, santai ya. Baik, Ali silakan. Ada pendapat dari ashab Syafi'i yang nggak mewajibkan tayamum. Wallahu a'lam ya. Walau saya belum sempat nyari ya. Ashab kan tentunya ashab kan. Ya. Imam Nawawi bukan ashab soalnya. Imam Nawawi mujtahid tarjih. Ya. Kalau dibilang ashab bisa jadi maknanya ashabul wujuh. Tapi kalau ini mas dengan ashab adalah pengikut, ini Imam Nawawi bolehin. Imam Nawawi kan termasuk ashabus Syafi'i, tapi bukan ashabul wujuh ya. Jadi istilah ashab itu nanti dalam madhab itu berbeda dengan ashabul wujuh. Ya. Ashabnya ashab apa nih? Ashab wujuh apa ashab Syafi'i? Ente tahu ashab wujuh nggak? Ente tahu ashab wujuh nggak? Nah, berarti belum tahu ashabul wujuh ya. Berarti anggap aneh anggap ente nanyanya ashabul Syafi'i. Itu udah cukup. Ya, apa jangan ashabul wujuh ya? Nah, orang yang punya muka gitu. Ashabul wujuh. Baik ya. Enggak apa-apa. Heran lagi lain. Yang perempuan boleh, Fadol. Bismillah. Mau pakai mic kali, pakai mic, tolong kasih mic-nya biar nggak malu.